Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk di tahun baru Hijriah 1445. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat yang paling besar yang kita rasakan hari ini, kita masih dalam keadaan beriman dan Islam. Mudah-mudahan keimanan kita semakin hari semakin bertambah, ketakwaan kita semakin hari semakin bertambah kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Tommy ya. Alhamdulillah sangat lengkap beliau ya. Padahal saya juga belum pernah ketemu beliau. Serasa sudah kenal lama. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini akan mendatangkan keberkahan dan kita terus menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia dan juga bersama-sama di surga insyaallah. Amin. Pada kali ini tema yang cukup menarik ya, hidup lebih bermakna dengan semangat hijrah. Tentunya kita harus mengetahui apa yang menjadi sebab utama saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan satu perintah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Tentu hijrah ini tidak semata-mata dilakukan begitu saja. Akan tetapi kita mengetahui bahwa Rasulullah dan para sahabat di Mekah selama 13 tahun, pada saat Rasulullah melaksanakan dakwah Syria atau dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena memang keadaan pada saat itu sangat luar biasa tekanannya orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat juga ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW mendapatkan tekanan yang luar biasa. Maka kita menghitung sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, pada saat itu usia beliau berapa Pak? 40 tahun. 40 tahun awal kenabian, dan beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun penuh dengan tekanan ya. Kalau kita hari ini kira-kira ditekan apa enggak Pak? Dakwah kita lancar nggih? Alhamdulillah.
Pengajian kita lancar nggih? Alhamdulillah. Kita melaksanakan Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam dalam kehidupan kita lancar nggih? Alhamdulillah. Ya. Kita dalam keadaan yang cukup mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi lain halnya pada saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat 13 tahun di Mekah, pernah mengalami 3 tahun diboikot oleh orang-orang Quraisy karena tidak boleh menyebarkan Islam, tidak boleh mereka menampakkan syiar-syiar Islam, ya, bahkan sholat tidak boleh. Nah, hari ini alhamdulillah kita sholat, ya, bisa berjalan dengan baik. 13 tahun dan pernah 3 tahun diboikot, bahkan di dalam kitab Nurul Yakin disebutkan Rasulullah dan para sahabat tidak mendapatkan makanan. Beliau sampai memakan daun-daunan, ya. Dan inilah perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga di dalam perjalanan hijrah ini membutuhkan satu tekad yang kuat, niat yang kuat di dalam jiwa untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan juga bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka di dalam melaksanakan perintah hijrah ini, kita buka surat An-Nisa ayat 100, ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah hijrah ini, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Jadi orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala muraghaman katsiran. Di dalam tafsir disebutkan muraghaman itu adalah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas, ya. Dari tempat yang sulit ke tempat yang mudah. Muraghaman katsiran, ya. Wasa'ah, wasa'ah itu rezeki yang luas. Jadi orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ini satu hal yang dijanjikan oleh Allah. Maka berhijrah ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka kalau kita kembali kepada sirah nabawiyah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau melaksanakan hijrah ke Madinah, yang sebelumnya para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari tempat yang lebih baik dari Mekah pada saat itu untuk melaksanakan syariat Allah, maka diperintahkanlah para sahabat ini, termasuk sahabat yang mulia Utsman bin Affan bersama istrinya, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Salamah dan beberapa sahabat ke Habasyah, ya, hijrah ke Habasyah. Kemudian di sana mereka mendapatkan, ya, tempat perlindungan dari Raja Najasyi. Kemudian pada akhirnya ketika para sahabat
berada di Habasyah, mendengar apa yang terjadi di Mekah, kembali lagi. Dan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali memerintahkan untuk hijrah, 2 kali ke Habasyah. Kemudian juga Rasulullah sampai beliau mencari perlindungan ke Taif. Ini bisa dibaca di kitab-kitab sirah. Di Taif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan Mut'im bin Adi. Tetapi apa yang terjadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Mereka tidak memberikan perlindungan, mereka tidak memberikan pertolongan, bahkan mereka mengerahkan seluruh penduduk untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua, semuanya melempari Nabi Muhammad SAW sampai berdarah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW, beliau ditawari oleh malaikat, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin aku lemparkan atau balikkan gunung-gunung yang ada di Taif ini agar mereka tidak bisa menyakitimu lagi?" Apa kata Rasulullah? Jangan. Rasulullah bahkan mendoakan kepada mereka dengan doa yang sangat mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Rasulullah mendoakan orang-orang yang menyiksa, orang-orang yang melempari, yang mencaci maki dengan doa yang sangat baik, yaitu agar mereka diberikan hidayah. Masya Allah, inilah sifat al-hilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ketika di Taif tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan tempat, tetap Rasulullah selalu memberikan motivasi kepada para sahabat agar suatu hari Rasulullah bisa mendapatkan tempat yang terbaik untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya terjadilah Baiat Aqabah pertama, kemudian Baiat Aqabah kedua. Rombongan dari Madinah datang ke Mekah, kemudian berjanji untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yaitu melaksanakan syariat Allah. Dan kemudian Baiat Aqabah kedua, dan akhirnya Nabi SAW mengirim utusan ke Madinah. Mus'ab bin Umair diutus. Kemudian akhirnya di sana di Madinah membangun satu kekuatan. Jumlah masyarakat semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Islam. Inilah dakwah berangsur-angsur diterima oleh masyarakat, sehingga akhirnya terbangun satu pondasi di Madinah. Dan kemudian di sanalah kita kenal dengan kaum Ansor. Mereka yang siap sedia menolong Nabi Muhammad SAW. Mereka yang menyediakan tempat, mereka yang menyiapkan segala sesuatunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini muraghaman katsiran wa sa'ah, ada beberapa ulama yang menafsirkan itu adalah kota Madinah. Karena sudah memiliki niat hijrah, niat untuk berpindah dari tempat di mana pada saat itu banyak orang yang tidak mau melaksanakan syariat Allah, bahkan beribadah kepada selain Allah, menuju kepada tempat di mana di sana orang-orang yang berada di tempat tersebut mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan rezeki yang luas dengan terbangunnya satu kota, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Inilah proses hijrah yang barangkali perlu kita murojaah kembali. Barangkali kita yang belum mengetahui tentang sejarah hijrah ini, kita mengetahui
bahwa Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah tidak menerima perlakuan yang baik, bahkan perlakuan buruk diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu, pada saat beliau di Madinah, 10 tahun beliau melaksanakan syariat Islam, diterima di masyarakat, bahkan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan, ya, muraghaman katsiran wasa'ah. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam tafsir disebutkan bahwa ada banyak sahabat itu yang berhijrah, kemudian di tengah perjalanan meninggal dunia. Karena berat, Pak, hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagi para jamaah yang mungkin sudah pernah haji dan umroh, kira-kira jarak antara Mekah dan Madinah itu berapa kilometer, Pak? 400-600 ya. Kalau naik bis dari Madinah ke Mekah berapa jam, Pak? 4-5 jam ya. Ini ditempuh oleh para sahabat dan Rasulullah dengan jalan kaki, dengan naik kendaraan, naik unta, berhari-hari. Kalau kita lihat medan, ya, tanah yang tandus, yang penuh dengan bebatuan, pegunungan, sangat sulit. Tetapi itulah perjuangan Rasulullah dan para sahabat sehingga bisa menegakkan Islam, dan sampai hari ini kita rasakan. Kemudian banyak para sahabat itu yang tidak kuat. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud niat sudah berhijrah, maka kemudian dia meninggal dunia pada saat perjalanan hijrah itu, oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dihitung niatnya dan sudah masuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan pahala hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kehidupan para sahabat yang betul-betul melalui sebuah proses perjuangan hijrah, ya. Perjalanan yang panjang. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini berasal dari Romawi, Pak. Disebutkan di dalam tafsir bahwa beliau pada saat hijrah itu termasuk sahabat yang tertinggal. Dan beliau ini adalah salah satu sahabat yang memiliki ekonomi mapan, yang kaya ketika di Mekah. Tetapi orang-orang Quraisy melihat indikasi bahwa Suhaib ini akan menyusul Muhammad ke Madinah, dan mereka tidak rela Suhaib datang ke Mekah dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kemudian sekarang dia kaya raya, akan berangkat menuju ke Madinah dengan membawa kekayaannya. Mereka akhirnya kemudian mengintai Suhaib, jangan sampai dia lolos dari Mekah. Seluruh penjuru Mekah dijaga sampai akhirnya Suhaib Ar-Rumi, beliau kemudian menata niatnya betul-betul, dia berangkat sendirian dan akhirnya dicegah oleh orang-orang Quraisy. Pada saat di perbatasan dicegah oleh orang-orang Quraisy dan dikatakan kepada Suhaib, "Ya Suhaib, kamu mau kemana?" "Saya mau ke Madinah." Dia terus terang, "Kami tidak akan pernah melepaskanmu ke Madinah." "Apa syaratnya? Apakah saya boleh ke Madinah dengan persyaratan yang engkau ajukan?" "Iya, kami punya syarat. Kamu harus meninggalkan seluruh kekayaanmu dan kami lepaskan."
Apakah kalau seluruh kekayaanku aku tinggalkan, kamu akan melepaskanku? Iya. Maka kemudian Suhaib mengajak salah seorang dari mereka dan ditunjukkan semua kekayaannya di Mekah. Ini kekayaan saya, disimpan di sini, dan kemudian diberikan kepada orang Quraisy. Kemudian akhirnya Suhaib dibebaskan. Inilah perjuangan para sahabat. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa minan nasi may yashtarib wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yashri nafsahu tigha'a mardhatillah, ada yang menjual dirinya hanya mengharap ridho Allah. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat itu menjual hartanya, kemudian mengorbankan jiwa raganya untuk apa? Untuk perjuangan bersama Allah dan Rasulnya. Nah ini. Jadi mereka menjual hartanya, menjual dirinya untuk agama Allah. Nah sekarang terbalik Bapak Ibu, ya. Orang itu hari ini banyak menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Tapi kalau para sahabat, mereka menjual dunianya untuk kepentingan agama. Nah inilah. Jadi hijrah ini adalah satu perintah yang akan mendatangkan banyak kebaikan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Ya, tempat yang bagus di dunia ini adalah kota Madinah. Para mufassir menjelaskan ini adalah kota Madinah, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, dan pahala di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kedua ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji terhadap semua orang yang mau berhijrah di jalan Allah, bahwa mereka pasti akan mendapatkan keuntungan. Apa wujud keberuntungan itu? Wujudnya adalah sesuatu yang lebih baik dari yang pernah diperoleh di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dalam surat Al-Baqarah bahwa kita senantiasa dianjurkan untuk membaca doa. Ya, doa ini dikenal doa dengan doa sapu jagat. Ya. Bapak-bapak insya Allah sudah hafal semua. Ya. Doa sapu jagat. Apa bunyinya Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah doa yang senantiasa dianjurkan untuk selalu kita baca. Di dalam tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwa kehidupan yang baik di dunia itu Rabbana atina fid dunya, yaitu kita dihadirkan di dalam kehidupan ini seorang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah zaujatun sholihah. Jadi tafsir As-Sa'di menyebutkan kebaikan di dunia itu adalah manakala di dalam kehidupan seorang muslim itu dihadirkan di tengah-tengah kehidupannya seorang pemimpin yang adil, imamun adilun la yadlim. Kemudian yang kedua zaujatun sholihah, yaitu istri yang sholihah. Karena memang kehidupan seorang muslim ini apabila di dalamnya kita dipimpin oleh imam adil, kita akan diarahkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diarahkan kepada kehidupan yang lebih mulia. Ya, tidak hanya fid dunya, akan tetapi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka di dalam Syarah Bulughul Maram disebutkan bahwa pemimpin yang adil itu adalah imamun la yadlim huwa syaukatun minadz zulmi. Seorang pemimpin yang adil itu adalah syaukatun minadz zulmi, menjadi benteng
ya, menjadi penghalang dari perbuatan dolim. Summa kemudian disebutkan juga oleh para ulama, imamun adilun huwa sanatun minad du'afa'i wal masakin. Imam yang adil itu adalah dia menjadi sandaran bagi orang yang lemah dan miskin. Jadi kalau ada pemimpin yang adil ini Pak, dia tempat curhatnya orang-orang lemah dan miskin, ya. Mereka curhatnya kepada seorang pemimpin, dan pemimpin ini bisa memberikan solusi, ya. Kemudian ya'manuna min amwalihim wa anfusihim wa a'radihim. Dan kemudian pemimpin yang adil itu juga disebutkan di dalam kitab itu bahwa dia bisa memberikan jaminan keamanan kepada anfusihim, kepada jiwa, kepada ya kehidupan masyarakat. Kemudian wa amwalihim juga menjamin keamanan hartanya, wa a'radihim dan juga menjaga kehormatan. Nah, ini fungsinya pemimpin yang adil di tengah kehidupan masyarakat itu luar biasa, ya. Sehingga masyarakat ini aman dan sejahtera, dan juga kita memiliki baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah gambaran kehidupan pemimpin yang adil. Sehingga Rasulullah SAW di Madinah itu beliau mewujudkan, bagaimana mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang memiliki keberkahan, senantiasa dirahmati oleh Allah, dan penduduknya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah. Nah, maka di Madinah inilah beliau pertama kali membangun negara yang dibangun dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kesejahteraannya bisa dirasakan oleh semua umat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melihat bagaimana hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi hijrah bukan sekedar peristiwa fisik pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah, ya. Akan tetapi banyak pelajaran yang kita ambil. Bagaimana hijrah ini, ya, itu juga dilakukan oleh makhluk yang lainnya, ya. Seperti migrasi burung, ya. Kemudian perubahan, ya, makhluk yang lainnya, ya, seperti kupu-kupu, berlangsung terus hingga akhir zaman. Ini hijrah tidak akan berhenti ketika Rasulullah sudah selesai dari Makkah ke Madinah. Akan tetapi hijrah ini terus. Maka tadi kembali kepada ayat, muraghaman itu adalah tempat di mana Allah menyediakan dari tempat yang sulit menuju ke tempat yang mudah. Dari tempat di mana di sana kita mendapatkan, ya, tekanan menuju tempat yang bisa melaksanakan syariat Allah dengan seluas-luasnya. Jadi keberlangsungan hijrah ini terus menerus, dan kemudian mencakup segala bidang kehidupan. Jadi kalau kita berbicara hijrah, kita tidak terlepas daripada kehidupan Rasulullah dan para sahabat pada saat Rasulullah 13 tahun di Mekah, penuh dengan peristiwa, ya. Sehingga di dalam peristiwa hijrah ini kita juga melihat bagaimana proses Rasulullah, ya, ketika beliau akan ditangkap, ketika beliau akan dibunuh. Pada saat itu orang-orang Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah, ya. Darun Nadwah ini kalau hari ini ya tempat berkumpulnya DPR MPR, ya. Kalau di Mekah pada saat itu mereka memiliki kesepakatan untuk membunuh Muhammad, dan itu juga terinspirasi dari seorang yang berasal dari Irak, orang tua dari Irak, kemudian ikut berkecimpung, ya, ikut bergabung di Darun Nadwah itu, dan ternyata di dalam riwayat disebutkan bahwa dia adalah iblis, dia adalah setan yang menjelma menjadi manusia, ya.
Jadi setan itu Pak bisa menjelma menjadi manusia. Begitu juga malaikat. Malaikat itu juga bisa menjelma menjadi manusia ya. Kalau kita baca di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ya, hadis di mana ada seorang ya yang rambutnya hitam, kemudian pakai pakaian putih, kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian duduk dan lututnya menempel dengan Rasulullah, kemudian ditanya Rasulullah, ma wal Islam, ma wal ihsan ya, ma wal iman, ma wal ihsan. Nah, kemudian sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Kok tanya tentang Islam, iman dan ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab dengan benar. Kemudian Rasulullah menjawab, itu adalah malaikat Jibril ya. Begitu juga setan. Dia menjelma menjadi manusia untuk mempengaruhi kejahatan manusia yang dilakukan ya kepada Rasulullah dan para sahabat. Maka pada saat itu mereka di Darun Nadwa sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah berhijrah. Ya, kemudian dengan strateginya Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjian dengan Abu Bakar As-Siddiq keluar ya dengan mengendap-endap, meskipun pada saat itu sudah banyak orang-orang Quraisy yang mengepung rumahnya. Rumah beliau dikepung dan seakan-akan tidak bisa keluar ya. Akan tetapi Rasulullah pada saat itu mengambil pasir dan kemudian menyebarkan pasir itu dengan membaca surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun ya. Tidak ada yang melihat, padahal Rasulullah berjalan ya keluar dari masjid seperti ini ya. Tetapi mereka tertidur. Mereka tidak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya. Pada saat itu mereka tidak melihat keluarnya Rasulullah dari rumah, dan ketika mereka mencari Rasulullah, ternyata beliau sudah tidak ada di rumah, dan yang ada di tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka perjalanan ini sangat panjang ya. Tidak hanya di situ. Ketika di Gua Sur ya, di mana di sana mereka ya sangat mudah sekali untuk mendapatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ya. Mereka kemudian ya mengejar Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di Gua Sur itu mereka hanya tinggal melihat ke bawah saja. Akan tetapi Allah melindunginya, melindungi kedua hambanya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun sempat menangis ya. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Ya, padahal Abu Bakar pada saat itu disengat ya oleh binatang. Dan kemudian Abu Bakar khawatir Rasulullah disengat, Rasulullah disakiti oleh binatang, dan Rasulullah ya tertangkap oleh orang-orang Quraisy. Akan tetapi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, innallaha ma'ana. Itulah kekuatan iman para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Nah, perjuangan ini juga dilakukan oleh para sahabat yang lain. Maka hijrah ini juga mencakup segala bidang kehidupan ya. Ketika kita sudah berhijrah di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah segalanya, termasuk ekonominya, termasuk ya pendidikan, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik ya. Politik, bahkan politik ini juga sangat mempengaruhi perubahan yang sangat drastis. Ketika di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memiliki kekuatan politik yang luar biasa. Nah, ini dampak daripada hijrah. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siap nggak kalau kita berhijrah di jalan Allah? Ya, insya Allah dengan niat, ya, sebagaimana hadis yang kita kenal, innamal a'malu binniat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya. Dan ini terkait, hadis ini terkait dengan hijrah. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala di jalan Allah fisabilillah. Akan tetapi kalau hijrahnya itu dengan niat untuk dunia, fa imra'atun, ya, dan menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan niatnya, hijrahnya untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan keuntungan dunia, maka yang diperoleh adalah dunia. Begitu juga Bapak dan Ibu hari ini, kalau kita ini melaksanakan Islam, ya, kita berhijrah dari sesuatu yang buruk, kemudian berhijrah untuk mendapatkan sebuah kebaikan, betul-betul niat karena Allah, Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, termasuk kita dimudahkan oleh Allah di dalam melaksanakan syariat Islam dan mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan. Rezekinya dimudahkan Allah, kehidupannya tenang, tentram, ya, keluarganya, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam kehidupannya dia mendapatkan kebaikan. Tetapi apabila di dalam kita melaksanakan agama Allah ini niatnya bukan karena Allah, ya sebaliknya kita akan rugi. Kesulitan-kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini kita lalui, kita rasakan betul kesulitan hidup ini, dari masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Maka hijrah ini salah satu pintu Allah memudahkan kita, ya. Mari kita kuatkan niat untuk berhijrah menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ini perubahan sebagai sunatullah, ya. Ada metamorfosis yang dilakukan oleh makhluk Allah yang lain, ya. Nah, ini insya Allah kita semuanya bisa memahami bagaimana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ini juga melalui sebuah perubahan dan menuju kepada yang lebih baik lagi. Begitu juga hari ini kita jangan sampai kalah dengan ya, makhluk-makhluk Allah yang lain, karena manusia ini adalah makhluk Allah yang terbaik, ya. Kemudian berubah itu adalah sunatullah, ini ya, dari kecil, ya, kemudian beranjak, ya, menjadi anak-anak, kemudian dewasa dan tua. Ini berubah adalah sebagai sunatullah, dan ini kita akan mengalami semuanya. Kemudian berpindah sebagai sunatullah adalah hijrah ke Mekah dan Madinah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka dari hijrah ini kita akan mendapatkan satu pelajaran, bahwa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim tentu kita harus mengalami satu proses, yaitu dari sesuatu yang lemah menuju kepada sesuatu yang lebih kuat, dari sesuatu yang kurang baik menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, perubahan ini harus kita lakukan. Bagaimana hari ini kita melihat kondisi kaum muslimin, ya, mereka dalam posisi lemah, sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' fi Ahkamil Quran. Yakunul baladu li arba'. Beliau mengatakan sebuah negeri itu
dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab 4 perkara ini. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan di dalam kitab tersebut, yakunul baladu li arba', dan mereka apabila ada di tengah-tengah masyarakat itu, mereka akan terbebas dari bala dan bencana. Yang pertama adalah imamun adilun la yadlim. Ketika di dalam masyarakat ini ada ulama, ada pemimpin yang adil yang tidak mendolimi rakyatnya, maka fa insya Allah mereka akan terbebas dari semua bencana, dari semua bala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah di dalam sebuah hadis sahih disebutkan sab'atun yudhilluhumullahu la yudhillu ya, sab'atun yudhilluhumullahu la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu kecuali mendapatkan perlindungannya, yaitu imamun adil. Dan imam yang adil ini ditempatkan oleh Allah pada tempat yang paling tinggi di hari akhir nanti, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh umat. Imamun adilun la yadlim. Ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bagaimana seorang pemimpin yang adil. Begitu juga keberadaan Rasulullah di Madinah itu menjadi satu sebab utama berubahnya kehidupan. Ya, dari kehidupan banyak penuh kezaliman di dalamnya menuju kehidupan yang adil dan makmur. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin di kota Madinah itu, ya, dengan melaksanakan syariat Allah dan mengajak manusia untuk menuju kepada kemuliaan. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin yang adil. Begitu juga hari ini, ketika ada pemimpin yang adil di tengah masyarakat ini, fa insya Allah kita akan terbebas dari bala dan bencana, apapun itu bentuknya. Dan yang kedua adalah alimun ala sabilil huda. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan bahwa ketika ada di tengah masyarakat ini seorang ulama yang menunjukkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat ini akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah. Sebaliknya, kalau banyak ulama ini yang tidak memberikan petunjuk kepada sabilil huda, kepada petunjuk Allah, bahkan ulama yang hanya menjual agama untuk kepentingan dunia, wah, bisa rusak masyarakat, bisa rusak negeri ini. Ketika ulama-ulama ini sudah menjual agama untuk kepentingan dunianya. Dan yang ketiga adalah masyayikhuhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada di tengah masyarakat itu para masyayikh, orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an, dan mereka mengajak keluarganya, masyarakat ini untuk kembali kepada talabul ilmi, ya, mempelajari Al-Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu talabul ilmi, ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya. Karena apa? Talabul ilmi ini di dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, yatadarrasunahu yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu, mengajar, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, anzala alaihimus sakinah, Allah akan datangkan apa? Ketenangan, ya. Saking tenangnya kadangkala kita di majelis ilmu ini sampai ngantuk, Pak, ya. Saking tenangnya sampai kita tertidur. Tapi itulah ketenangan yang dihadirkan Allah di dalam diri kita, ya. Dan kita terhindar dari kemaksiatan, ya. Kita bisa sholat subuh berjamaah, kita bisa melaksanakan kajian Islam, kita membacakan kitab-kitab Allah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah limpahkan rahmat dalam kehidupan kita.
dan dihadirkan para malaikat di tengah-tengah ya majelis ilmu kita hari ini, dan para malaikat menyebut nama kita satu-satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita disebut nama-nama kita disebut oleh para malaikat ini, berarti apa? Kita mendapatkan kemuliaan ya. Kita saja kadang-kadang kalau dalam pertemuan besar gitu disebut nama gitu bangga Pak ya. Ya, apalagi ada presiden gitu ya. Kita disebut nama kita disebut satu-satu gitu di hadapan presiden gitu. Ya, seneng nama mboten? Ya, pasti ada kebanggaan. Nah, kita di majelis ilmu ini nama-nama kita dinaikkan oleh para malaikat, disebut oleh para malaikat bahwa kita hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk mengkaji kitab Allah, dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir tadi ya, disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa penduduk ini, masyarakat sebuah negeri akan terselamatkan dari bala dan bencana adalah nisa'uhum la yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Para wanitanya mereka tidak bertabarruj, tidak bersolek dengan dandan-dandanan jahiliyah ya. Inilah yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah ya, bahwa di dalamnya ada pemimpin yang adil yang memimpin masyarakat untuk menuju kepada kemuliaan, mengarahkan kepada melaksanakan syariat Allah dan Rasulnya. Dan kemudian terdapat para alim, para masyayikh di kalangan para sahabat, kemudian juga mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan para wanitanya tentu diwajibkan untuk menutup aurat. Inilah kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah Rasulullah SAW tujuannya yang pertama adalah tegaknya syiar Islam dan menghindarkan konflik keagamaan. Sudah kita sampaikan dari awal tadi bahwa hijrahnya Rasulullah SAW adalah mencari tempat yang representatif, yang bisa digunakan untuk membangun sebuah peradaban Islam ya. Ya tentunya masyarakatnya bisa menerima ya. Maka alhamdulillah dari awal sudah ada kaum Ansor, mereka yang siap sedia berkorban harta dan nyawa untuk menerima Rasulullah dan para sahabat, sehingga di Madinah ini terlaksana syariat Islam. Dan mungkin ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa Rasulullah SAW tidak menggunakan ajaran kekerasan, bahkan radikal, sebagaimana hari ini digambarkan bahwa Muhammad itu adalah salah satu sosok yang mengajarkan terorisme, radikalisme, fundamentalisme. Tidak. Bahkan di Madinah pertama kali Rasulullah datang, yang diajarkan kepada para sahabat adalah bukan peperangan, akan tetapi yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali yang diajarkan ketika berada di kota Madinah adalah afsus salam, yaitu apa Pak? Tebarkan salam, saling menyapa ya. Panjenengan kalau ketemu sesama muslim disapa. Hari ini ada Pak, orang itu yang dikasih salam tidak mau jawab ya. Karena apa? Dianggap kafir, dianggap murtad ya. Assalamualaikum ya, melengos begini. Assalamualaikum 3 kali, nggak dijawab. Yang paling parahnya jawabnya dengan jawaban orang Yahudi ya. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumussalam. Kalau salam itu artinya selamat Pak.
Tapi kalau sama artinya apa? Celaka. Nah ini ya. Sekarang malah ada salam Yahudi ya, macam-macam ya. Afsus salam ini diajarkan oleh Rasulullah pertama kali, sehingga Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar ke pasar-pasar hanya apa? Mereka mengucapkan salam kepada penduduk. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum asra, warahmatullahi asra, wabarakatuh asra. 10, 30 pahala Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sekarang diganti dengan salam-salam yang lain. Padahal ini adalah salam ahlul jannah, salamnya penduduk surga. Dan ini salam yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Wa'at imut ta'am, yang kedua adalah Rasulullah mengajarkan agar kita senantiasa memberikan makan. Nah ini supaya apa? Kita bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat, memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Kita memberikan makan kepada fakir dan miskin. Ya, sekarang alhamdulillah sudah marak ada Jumat Berkah. Mungkin dengan program-program sosial ya, memberi makan dari Musolah Al-Amanah ini mungkin di masyarakat. Ini juga bagian dari tuntunan Nabi. Maka hal-hal yang seperti ini harus kita semarakkan. Bagian daripada sunnah. Wa'at imut ta'am, wasilul arham, selalu menyambung silaturahmi. Wasallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kemudian apa? Wasallu wan nasun niyam, yaitu kita diajarkan untuk menjaga sholat lail, sholat tahajud pada saat semua manusia pada tidur. Karena apa Pak? Hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kalau sekarang kita hanya fokus dengan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja, ini tidak menjadikan kita muslim yang baik. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita menyambung silaturahmi, memberikan makan, dan afsus salam. Maka jangan sampai kita hanya menjaga hablum minallah saja, tetapi hablum minan nasnya kita tinggalkan. Inilah Islam. Islam itu sumul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencari dan mendapatkan kemungkinan tersebarnya ajaran Islam, kemudian persiapan program untuk terwujudnya pemerintahan Islami dan penyebar luasan syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, inilah hijrah. Jadi hijrah ini dilakukan untuk bisa membangun peradaban Islam ya, di mana saja, ya, termasuk penyebar luasan syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena waktu yang terbatas maka saya percepat. Esensi daripada hijrah di dalam Islam ini, di dalam surat Az-Zariyat disebutkan fafirru ilallah, yaitu maknanya meninggalkan apa-apa yang dibenci Allah kepada apa-apa yang dicintainya. Kemudian orang hijrah adalah yang meninggalkan segala yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang muhajir ini adalah orang yang berhijrah, siapa saja yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Dan orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan segala keburukan. Inilah esensi daripada hijrah. Sehingga kita harus memiliki niat yang kuat untuk meninggalkan segala keburukan yang pernah kita lakukan. Jangan berpikir kita kembali untuk melakukannya lagi. Ya. Maka di dalam surat yang melandasi kita, surat An-Nisa ayat 100 dan juga surat An-Nahl tadi, disebutkan di dalam satu hadis ada seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, apakah saya bisa diampuni oleh Allah? Enggak bisa, dosamu terlalu banyak. Akhirnya dibunuh, berarti genap menjadi 100. Kemudian dia bertanya kepada seorang yang alim lagi, apakah saya bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah maha pengampun,
dan selama kita minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Maka hijrahlah, pergilah kamu ke satu tempat di mana di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah dia. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Ya. Oleh karena itu, para malaikat ini berdebat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini kira-kira haknya siapa? Malaikat rahmat apa malaikat azab? Sehingga diukurlah jarak antara dia ke tempat di mana dia akan menemui seorang untuk bertaubat, dan di sana terdapat orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, dengan tempatnya dia di mana banyak kerusakan yang ada di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi itu untuk mendekat kepada tempat yang mau dituju oleh orang tersebut, sehingga malaikat rahmat berhak untuk membawanya. Nah, ini adalah esensi daripada hijrah. Sehingga kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang merubah dirinya untuk menuju kepada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Bahkan bumi pun diperintahkan oleh Allah untuk melindunginya. Disinilah kebaikan-kebaikan di mana ketika kaum muslimin atau kita sendiri melaksanakan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna hijrah di dalam keseharian, ya, sebagaimana mungkin ini yang kita alami, ya, dari malas menuju atau menjadi orang yang rajin dan ulet, ya. Jadi ketakutan, ya, merasa takut, minder, ya, menjadi orang yang pemberani, asy-syaja'ah. Kemudian lebih percaya diri, ya. Jangan malas, jangan takut, jangan minder, ya. Menjadi orang yang rajin, berani, percaya diri. Tidak bisa sesuatu kita berhijrah. Sekarang sudah mulai belajar banyak hal, ya. Banyak hal. Mungkin di masjid ini saya melihat bapak-bapak ini memiliki banyak potensi, ya. Ada yang di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, ya. Ini kita tingkatkan, ya. Mungkin lebih banyak belajar, ya, hal yang lain, ya, untuk meningkatkan kualitas masyarakat muslim yang lebih baik, ya. Dari hal-hal yang jorok kita terbiasa bersih dan rapi. Masya Allah, ini musolanya kecil tapi rapi, Pak, ya. Banyak yang namanya musola itu kalau kita temukan ya nggak terawat gitu, ya. Tapi alhamdulillah ketika saya lihat musola ini, Masya Allah, bersih dan rapi, mengabaikan norma, ya, patuh dan disiplin. Kita mencoba untuk menjadi orang yang disiplin. Sedikit peran kita berubah menjadi banyak kontribusinya untuk Islam, apalagi untuk perjuangan, ya. Jangan sampai kita tidak memiliki kontribusi untuk perjuangan Islam. Intan surullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, apapun bentuknya, meskipun ngasih minum, ya, jamaah pengajian, meskipun ngasih makan, ya, 1 bungkus 2 bungkus, itu adalah kontribusi kita. Yansurkum, Allah pasti menolong kita, ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak pernah menolong agama Allah, tidak terbesit atau tidak pernah ada kontribusi kita di dalam agama ini, ya bagaimana Allah menolong kita? Ya. Sehingga hari ini kita harus sudah berubah, memiliki banyak kontribusi. Jarang beramal, sekarang kita sudah berubah, berhijrah menjadi ahli sedekah, ya, ahli sedekah, apalagi sedekah subuh, ya. Berapapun itu, para malaikat mendoakan kita, ya. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Dari orang yang pasif, orang yang penuh inisiatif, ya. Dari zona nyaman, ya, yang kita nyaman dengan sesuatu, kita menjadi orang yang kreatif dan kompetitif, ya. Ya. Sekarang ini memang banyak zona nyaman, ya. Ya. Apalagi online ini, ya, membuat orang banyak males-malesan, Pak. Ya, pengajian, ya, ngapain juga kita datang ke musola. Di YouTube itu banyak ustadznya, ya. Tinggal klik, tinggal ngetik, tinggal cari materi hijrah. Nah, tinggal cari ustadznya. Ada ustadz ini, ada, ya, banyak. Nah, ini zona nyaman, ya. Tetapi apa? Tidak mendapatkan keberkahan majelis ilmu, ya. Karena majelis ilmu itu tadi yang kita sebutkan dalam hadis,
Allah berikan ketenangan, Allah turunkan rahmat, Allah datangkan malaikat, dan Allah menyebut-nyebut kita. Nah, kalau di YouTube itu enggak tahu malaikat nyebut enggak, karena bukan majelis Pak ya, sambil tidur, sambil minum ya. Nah, kalau di sini Masya Allah majelis ilmu, fa insya Allah barokah. Yang terakhir, gelap tak pernah lelah membayangi kita, gelap selalu menawarkan kenyamanan untuk mapan di dalam, itulah comfort zone yang akan terus menjebak kita. Gelap membuat kita lebih suka menyalahkan lingkungan dan menolak berhijrah buat menyikapi keadaan kita sendiri. Kita acap kali merasa diri paling sengsara, sedangkan tubuh kita belum pernah berbekas daun kurma yang menjadi alas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu alas tidurnya apa Pak? Pelepah kurma. Masya Allah ya, kalau kita bayangkan Rasulullah bagaimana beliau ya sangat keras ya di dalam melalui perjuangan ini. Kemudian perut kita belum pernah harus diganjal batu untuk menahan lapar seperti lelaki itu ya. Pernah Bapak Ibu kelaparan sampai diganjal perutnya? Rasulullah ini sudah mengalami Pak. Kita gampang marah saat direndahkan orang lain, padahal kita tak pernah ditimpuki, dicemooh batu maupun kotoran binatang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini umat manusia memerlukan sejumlah pioner dan pahlawan yang memiliki kemauan kuat dan keberanian untuk berhijrah diri dan menghijrahkan umat manusia dari keterpurukan menuju ketercerahan dalam wujud apapun. Ya, ketercerahan intelektual, pencerahan intelektual, ini yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk senantiasa thalabul ilmi, sehingga kita senantiasa terjaga pemahaman kita dengan Islam ya, tidak dirusak dengan pemahaman-pemahaman liberal, sekulerisme, komunisme, bahkan pemahaman-pemahaman yang merusak akidah ya. Ketercerahan spiritual dan tentu saja ketercerahan peradaban untuk menjadi modal dalam perjalanan hidup umat manusia menuju siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat, yaitu jalannya siapa? Minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Jadi siratal mustaqim ini adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu dari kalangan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, minan nabiyyina wassiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Jalan yang lurus yang hanya dapat dilalui oleh orang yang telah menghijrahkan dan terhijrahkan dirinya ke dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita, bisa menjadikan diri kita untuk bisa berhijrah kepada yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah berpegang teguh kepada tali agama Allah, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam perjuangan, proses perjuangan yang panjang, dan hari ini kita mendapatkan hidayah Islam. Mari kita jaga, kita betul-betul istiqomah untuk melaksanakan Islam ini. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.